Oke, baik. Kita berjumpa lagi di perkuliahan standarisasi dan kontrol kualitas, pertemuan ke-9, pertemuan setelah MIT dengan eh, topik kita yaitu indeks kapabilitas proses. Ya. Indeks kapabilitas proses. Nah, apa itu indeks kapabilitas proses? Baik, saya akan share apa namanya slide-nya ya. Ya, kelihatan? Oke. Nah, saya akan letakkan di sini. Apa ini? Bentar. Oh, ini apa? Oh, karena dia mengganggu di atas. Oke, baik. Eh, indeks kapabilitas proses itu merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan kemampuan suatu proses produksi untuk menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi desain secara konsisten. Ya. Jadi dalam memproduksi eh, sebuah pabrik ya yang yang memahami tentang perlunya konsistensi dalam kualitas, maka dia harusnya menerapkan konsep kapabilitas proses ya. Karena proses yang capable berarti proses yang konsisten menerapkan mutu dengan baik gitu. Nah, dalam pelaksanaannya konsep kapabilitas proses ini bergantung pada variasi proses yang terjadi. Jadi variasi pasti terjadi dalam setiap proses produksi. Pasti terjadi. Nggak mungkin ada betul-betul yang sama persis ya. Pasti ada, walaupun bentuknya mirip ukuran tapi tetap ada. Tetapi variasi itu harus di dalam apa namanya limit batas ya, di dalam batas-batas yang diterima ya, diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu maka uh, penerapan statistical process control yang telah kita bahas di perkuliahan sebelum MIT itu berperan ya, berperan cukup aktif di dalam menentukan uh, konsep kapabilitas proses. Nah, variasi muncul ya akibat pertama adalah mesin, ya, faktor mesin. Kadang walaupun mesinnya sama, gitu, ukuran sama, kadang-kadang hasilnya juga berbeda ya, hasil berbeda. Nah, walaupun sama persis gitu ya, mesinnya dibuat pabrik, tapi tetap akan ada perbedaan. Kemudian variasi itu disebabkan juga oleh operator yang mengoperasikannya. Ya. Jadi skill atau kemampuan operator juga mempengaruhi variasi yang terjadi di dalam proses. Dan kemudian lingkungan ya, lingkungan juga mempengaruhi seperti apa namanya kelembaban, ya, kelembaban udara, kemudian udara yang bukan udara apa namanya faktor pengaruh eh, apa namanya kebisingan, ya. Kemudian udara, polusi udara dan segala macam itu mempengaruhi juga terhadap apa, variasi proses pada produk-produk tertentu. Kemudian juga pemilihan material, ya. Walaupun materialnya sama, katakanlah materialnya aluminium, tapi belum tentu aluminium dibeli pada batch pertama itu sama dengan aluminium dibeli pada batch kedua. Dan itu menyebabkan terjadinya variasi pada proses. Dan kemudian metode kerja. Metode kerja juga yang berubah-ubah dapat mempengaruhi terjadinya variasi. Nah, dampak terjadinya variasi ini maka eh, harus ada kesesuaian terhadap batas spesifikasi yang diberikan. Ya. Nah, oleh karena itu maka eh, diterapkanlah konsep indeks kapabilitas proses. Nah,
dalam penerapan indeks kapasitas proses itu ada yang namanya toleransi, di mana merupakan elemen penting yang menentukan sejauh mana suatu karakteristik produk dapat bervariasi tanpa mengurangi fungsionalitas dan kualitas dari produk tersebut. Nah, toleransi itu bisa ditentukan berdasarkan pertama kebutuhan desainnya, ya. Kemudian faktor keamanan ya, kebutuhan desain. Jadi kadang kita perlu desain yang toleransinya cukup eh, rapat ya, cukup ketat gitu ya. Jadi permesinan, ya, seperti di permesinan itu butuh toleransi yang cukup ketat. Kenapa? Karena mempengaruhi mempertimbangkan beberapa faktor seperti eh, apa namanya kebocoran oli, panas, gesekan dan sebagainya. Nah, kemudian faktor keamanan ya, faktor keamanan juga mempengaruhi toleransi. Jadi dalam menentukan toleransi itu kita harus melihat faktor keamanannya. Nah, ya untuk mobil, pesawat terbang itu pasti toleransinya tinggi, nggak bisa macam-macam, ya, nggak bisa terlalu terlalu longgar sekali apanya. Nah, kemudian fungsinya, toleransi bergantung pada fungsinya. Jelas, kalau fungsinya sangat sangat penting, maka pasti berdampak pada keamanan dari konstruksi tersebut ya, faktor keamanannya. Dan kemudian proses manufaktur yang digunakan. Jadi kalau menggunakan CNC maka kita bisa membuat toleransi yang ketat ya. Nah, tapi kalau kita gunakan mesin bubut biasa, nah ini toleransinya mungkin agak lebih lapang ketimbang yang menggunakan CNC. Ya seperti itu. Ya. Nah, di dalam penerapan toleransi ini maka ya dalam penerapan indeks kapabilitas produk proses ini ada dikenal yang namanya USL, yaitu upper specification limit atau batas spesifik atas. Ini mirip dengan apa namanya SPC ya, statistical process control ya. Kemudian ada LCL ya, lower specification limit. Nah, USL dan LSL ini ditentukan oleh owner, ya, oleh pabrikan itu sendiri ya. Jadi dia akan menentukan karakteristik atau spesifikasi batasnya. Nah, udah pasti untuk menentukan ini juga owner itu sudah memperhitungkan ya, menentukan bahwasannya produk dia harus bisa berjalan pada toleransi tertentu. Gitu. Nah, nah dalam menerapkan apa indeks kapabilitas, maka kita harus meyakinkan dulu bahwasannya data yang kita gunakan itu adalah data terdistribusi normal. Apa itu data terdistribusi normal? Data terdistribusi normal adalah data-data proses yang mendekati nilai rata-rata. Nah, jadi semakin dekat suatu data dengan nilai rata-rata, maka dia digolongkan sebagai data terdistribusi normal. Jadi semakin bagus ya data semakin mendekati dengan rata-rata, maka dia semakin bagus apanya. Artinya toleransinya makin kecil gitu ya, makin kecil. Nah, kemungkinan errornya, kemungkinan slipnya tuh uh, kecil juga ya, kecil. Nah, dalam menentukan apa distribusi norm ini dipengaruhi juga oleh standar deviasi atau penyimpangan. Ya, kalau kalian belajar di statistik itu ada namanya standar deviasi atau penyimpangan data ya, di mana penyimpangan data ini memiliki aturan yang mutlak sendiri ya. Ada kriteria bahwa data itu masih dibolehkan menyimpang dari data yang ditentukan, yang dispesifikasikan. Nah, sebagai ilustrasi di sini kelihatan bahwasannya ini adalah sebuah data, kumpulan data sebenarnya, yang titik tengah yang mu itu adalah nilai rata-rata data sampel. Sampel. Nah, sementara yang sigma, sigma itulah standar deviasinya. Nah, maka data yang diperbolehkan ya kalau terdistribusi normal itu adalah data yang diantara mu tambah sigma, ya, mu tambah sigma dan mu kurang sigma. Nah, jadi datanya dekat sekali dengan rata-rata. Nah, selanjutnya
bisa juga datanya agak jauh sedikit ya. Mu tambah 2 sigma dan mu tambah dikurang 2 sigma. Kenapa begitu? Karena nggak semua data bisa begitu rapat dengan rata-ratanya. Maka masih diizinkan bila dia sampai 3 sigma, ya, 3 kali sigma. Nah, berarti data yang masuk dalam itu masuk ke dalam range mu tambah 3 sigma itu adalah data terdistribusi normal atau 99,72%. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan dalam penerapan indeks kapabilitas proses. Nah, indeks kapabilitas proses itu ada dua, yaitu pertama indeks kapabilitas proses secara teoritis disingkat dengan CP, yang merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menilai kemampuan potensial suatu proses dalam memenuhi spesi produk yang telah ditetapkan. Nah, jadi CP ini menilai lebar distribusi proses dibandingkan dengan lebar spesifikasi. Jadi uh, dia hanya menghitung lebar distribusi dari proses tersebut tanpa memperhitungkan posisi rata-rata proses. Nah, jadi CP ini dia lebih kita katakan lebih apa ya, lebih eh, tidak terlalu kaku ya, tidak terlalu, sorry, tidak sensitif CP ini, oh ya, tidak sensitif ya terhadap proses. Dia hanya menghitung lebar. Nah, CP memberikan gambaran mengenai apakah variasi alami dari suatu proses cukup kecil sehingga seluruh hasil produk secara teoritis dapat berada dalam batas. Jadi dia secara teoritis CP, sehingga CP eh, apa namanya eh, tidak eh, te- eh, tidak begitu eh, apa namanya tidak begitu diperhatikan hasilnya ya, tetap walaupun tetap dihitung. Nah, kenapa? Karena dia tidak tidak bisa memprediksi pergeseran proses. Nah, rumus CP adalah CP sama dengan USL dikurang LSL ya, dibagi 6 sigma. USL adalah upper specification limit ya, upper specification limit yang merupakan batas spesifikasi atas yang ditetapkan dalam desain produk. Jadi yang menetapkannya adalah owner, pemilik ya. Dan LSL adalah lower specification limit, ini merupakan batas spesifikasi bawah. Nah, seperti kita lihat tadi di grafik distribusi data, ya distribusi normal. Nah, jadi proses berada di dalam rentang plus minus 3 sigma, atau 99,73% data. Nah, ini bisa diproses di CP. Nah, apa interpretasi CP? Nah, ini dia. Kalau nilai CP yang kita hitung pagi ini, kalau nilai CP lebih kecil dari 1, maka bisa dipastikan proses tidak capable. Kenapa? Karena rentangnya terlalu besar. Tidak sensitif dia. Tidak sensitif. Nah, kalau nilai CP di antara 1,3 hingga 1,67, maka proses dinyatakan capable. Ya, capable. Artinya memang itulah eh, rentang yang diinginkan. Nah, tapi kalau ternyata CP nilai lebih besar dari 1,67, maka berarti proses itu bagus, ya, capable tinggi, ya, capable tinggi. Artinya proses ini buat bisa menghasilkan kualitas yang baik, ya, sangat baik. Kemudian ada yang namanya uh, index capability, ya, apa namanya, index capability proses yang apa namanya, yang bergeser ya, adjusted yang bisa digeser, adjusted, proses capability index adjusted yang bisa digeser, CPK. Nah, CPK inilah yang banyak digunakan. Kenapa?
Karena CPK ini dia bisa memperhitungkan pergerakan proses, pergerakan proses dari suatu produk, gitu. Maksudnya bisa jadi ya, bisa jadi CP ah, memenuhi bisa, bahkan tinggi. Tapi ternyata eh, ketika ketika dilakukan proses produk massal, ternyata gagal dia, gagal. Kenapa? Karena pergeseran proses tidak bisa dideteksi oleh CP. Nah, maka CPK inilah yang bisa memprediksi atau bisa menghitung pergeseran dari proses. Nah, eh, apa namanya? CPK merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menilai kapabilitas aktual suatu proses dengan mempertimbangkan dua aspek penting, yaitu pertama variasi proses dan kemudian posisi rata-rata proses terhadap batas spesifikasi. Jadi variasi proses, ya variasi proses itu perhitungan dan posisi rata-ratanya, jadi bisa bergerak, ya, bisa berubah. Nah, sehingga eh, CPK mempertimbangkan pergeseran rata-rata proses. Nah, kemudian hal penting dalam dunia nuklir karena hal ini penting karena sebagian besar produk gagal akibat eh, spesifikasi eh, produk gagal memenuhi spesifikasi bukan karena variasi yang besar, tapi karena pergeseran proses. Nah, ya, nyata eh, apa namanya proses pembuatannya karena mungkin mesinnya bergeser apa namanya titik tengahnya, senternya, maka produknya memang bisa dibuat, tapi ternyata begitu dipakai gagal. Nama gagal tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, dengan CPK maka ketahuan ya. Begitu kita tahu pergeseran itu maka kita langsung adjust. Nah, makanya dia bisa di-adjust. Ya. Langsung adjust. Berarti ada masalah di mesin. Stop dulu produk, perbaiki mesin, baru diuji lagi, dicek lagi, gitu. Apakah terjadi pergeseran apa namanya variasi tadi ya, variasi. Baik, rumus perhitungan CPK ya. CPK dihitung dari dua nilai. Yang pertama dari CPU dan CPL. Ya. Nah, kontrol proses apa namanya di bagian apa namanya eh, batas atasnya ya CPU dan CPL bagian bawahnya, batas bawahnya. Nah, jadi dia milih salah satu, mana yang paling kecil. CPK itu mana yang paling kecil. Sehingga kita bisa tahu proses bergeser kemana sebenarnya. Ke batas LSL atau ke USL. Jadi itu dia pergerakan itu yang dia deteksi dari rumus CPK. Nah, perhitungan CPK menunjukkan bahwa CPK mengambil nilai yang lebih kecil ya, dari di antara dua rasio tersebut. Jadi yang diambil yang terkecil. Kalau misalnya CPU 1,33, CPL 1,67, maka yang diambil adalah yang CPU-nya 1,33. Yang diambil terkecil. Sehingga kita bisa tahu bahwasannya dia bergeser ke CPU. Berarti CPU itu atas. Berarti dia makin mendekati ke atas. Jadi makin kecil itulah yang dideketinnya. Sehingga kita bisa tahu proses bergeser kemana. Nah, maka setelah itu kita akan adjust. Adjustnya gimana? Adjustnya supaya tetap dia apa namanya rata-rata berada di center. Jangan bergeser lagi itu maksudnya. Nah, nanti kita mungkin bergeser ke atas. Artinya apa? Kalau misalnya diameter ya, ini dalam pembubutan, diameter batas atasnya adalah 20,9. Nah, ternyata itu bergesernya makin ke atas 20,91, 20,92. Ah, itu kan berarti dia udah melewati batas spesifikasinya. Itu harus segera dibalikkan ke posisi awal. Itu pentingnya CPK. Ya, kita secara nggak sengaja tuh ya, karena kan dipengaruhi oleh mesin ya. Kemudian operator, ngantuk operatornya, gas aja kan, atau diameter makin membesar. Gitu. Atau terbalikan, diameter makin mengecil. Wah, ini juga berbahaya juga.
Nah, kemudian kapabilitas proses ditentukan oleh batas spesifikasi yang paling dekat dengan rata-rata proses. Ya, itu dari saya jelaskan tadi. Makin dekat dia, nah itu berarti kita harus adjust lagi dia. Stop mesin, ya, ganti operator, ya kan, setel lagi, mainkan lagi. Mudah-mudahan dia tetap berada di tengah-tengah rata-rata. Itu maksudnya tadi ya. Yang tadi, nah, yang tadi kalau NCP hanya lebaran aja, udah aman gitu. Padahal ketika diperiksa, ternyata spesifikasinya nggak cocok gitu. Nah, kemudian jika rata-rata proses berada terlalu dekat dengan USL, nah, maka CPU akan menilai kecil dan CPK mengikuti nilai tersebut. Ya, ya, di USL. Nih ya, nih kok di ini yang grafik yang ada sini. Kalau rata-rata yang hitam di garis 6, kita bergeser kemari, udah pasti USL jadi kecil lah gitu ya. Nah, jika rata proses berada terlalu dekat dengan USL, nah, berarti USL kecil. Nah, berarti CPU juga menilai kecil. Nah, ya. Dan CPK mungkin berarti CPK-nya kecil. Gini, ke arah CPU. Dan jika rata proses mendekati LSL bawah sini, maka CPL-nya yang berarti mengecil. Jadi bukan malah besar enggak. Kenapa? Karena ini jaraknya makin mengecil. Gitu. USL-nya makin membesar. CPK mampu mendeteksi pergeseran atau proses yang tidak terlihat dalam perhitungan CP. Nah, itu di akumulasi CPK. Yaitu indeks kapabilitas proses yang bisa digeser, adjusted ya, bisa digeser. Ya, mungkin kalian belum paham, tapi ikutin aja, nggak apa-apa. Mainkan aja, ya kan? Nanti lama paham. Nanti apalagi kalau ada contoh-contoh soalnya, mungkin bisa lebih mengerti. Ya, karena ini sebenarnya yang memahami ini adalah orang-orang industri yang tingkat levelnya, tingkat supervisor ke atas nih. Supervisor, manager. Dan memang kalian disiapkan untuk itu. Gitu. Kalau yang tingkat operator nggak paham, nih, betul, yakin. Ya. Apalagi yang cuma ahli bubut aja deh. Nggak akan ngerti nih ya. Nah, dia gas saja. Kita ingatkan, Bang, abang capek ya gitu. Kenapa? Diameter makin besar. Kok tahu? Nah, itu sekalian tuh yang bisa ngitung. Baik, kemudian bagaimana menginterpretasi CPK? Baik, ya, hampir sama dengan menginterpretasi CP tadi. CPK, jika nilai yang diperoleh lebih kecil dari satu, maka proses dianggap tidak mampu memenuhi spesifikasi. Ya, kenapa? Karena outputnya jadi besar gitu. Jadi seperti tadi kalau bubut kalau dia makin mengecil ya CPK mengecil maka berarti dia apa namanya produk berpotensi berada di luar batas toleransi yang cukup besar bisa diameter kebesaran atau kekecilan. Nah CPK yang diinginkan adalah CPK eh, di atas lebih besar atau sama dengan 1,33 itu yang diinginkan karena itu kalau kita lihat grafik dari grafik bentar ya 1,33. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari grafik distribusi normal, 1,33 itu berada prosesnya di sini. Kecil, di kecil ini. Nah, itu. Maka itu diinginkan. Ya. Nah, gitu. Nah, kalau 1,67 berarti proses sangat baik. Baik ya. Sementara kalau lebih besar dari 2, maka udah menjadi prosesnya menjadi sangat baik dan udah kelas dunia atau world class proses. Nah, jadi eh, perbandingan CPK dengan CP apa yang diharapkan? Nah, diharapkan ini CPK lebih kecil dari CP. Nah, itu. Tujuannya kalau memang CPK lebih kecil dari CP berarti terjadi pergeseran. Nah, ini. Bukan diinginkan maksudnya eh, bagaimana kita bisa apa namanya? Memeriksa, kita meriksa bahwasannya proses itu bergeser. Kita bisa tahu proses itu bergeser ya, apabila CPK lebih kecil dari CP. Nah, itu nanti dari hasil perhitungan ketahuan, maka berarti terjadi pergeseran sehingga kita harus segera mengadjust. Baik, perbedaan CPK dan CP dan CPK. CP dan CPK. Ya. Nah,
CP nama lainnya adalah potential capability. Sementara CPK nama lainnya actual capability. Jadi kapabilitas potensi, potensi ya, teori. Sementara kalau CPK adalah aktual ya. Kemudian fokus pengukurannya untuk CP adalah mengukur kemampuan teoritis proses berdasarkan variasi. Sementara CPK mengukur kemampuan nyata proses berdasarkan variasi dan posisi rata-rata terhadap batas. Nah, jadi CPK ini langsung proses. Apa pengaruh rata-ratanya? Kalau dalam CP dia tidak memperhitungkan rata-rata. Sementara CPK memperhitungkan pergeseran pada rata-rata, terutama terhadap USL dan LSL. Nah, kemudian sensitivitas terhadap pergeseran. CP, seperti saya katakan itu tidak terlalu sensitif dengan proses pergeseran, proses terjadi. Sementara kalau CPK sensitif, sehingga dia bisa mendeteksi terjadi penurunan nilai ketika rata-rata bergeser dari target. Ya. Kemudian makna nilai tinggi. Jika variasi proses kecil dan potensial memenuhi spesifikasi, tapi belum tentu terpusat. Ya, jadi uh, variasi proses kecil dan potensial memenuhi maka belum tentu ini ya belum tentu sesuai spesifikasi. Nah, sementara kalau di CPK sebaliknya ya. Dan seterusnya kalau bisa cantik ya. Nah, contoh perhitungan. Nah, ini terakhir ya. Contoh perhitungan CP dan CPK ya. Pada suatu proses pembubutan nih, ya, di mana pembubutan poros ya, di mana batas atas yang diinginkan adalah 20,10 mm ya, USL-nya. SLL-nya 19,90. Jadi uh, diameter harus berada di antara ukuran tersebut ya di antara. Nah, rata-rata proses 20,02. Ya. Standar deviasi setelah dihitung adalah 0,02. Maka CP-nya kita hitung dengan rumus yang tadi, CP sama dengan USL kurang LSL dibagi 6 sigma. Nah, ini sama dengan kita dapat CP-nya 1,67. Ya, 1,67. Sementara CPK, ya, kita hitung CPK pertama CPU-nya. CPU-nya. CPU dengan rumus USL dikurang X bar dibagi 3 sigma. Maka kita dapat 1,33 CPU-nya. CPL-nya kita dapat ya atau batas bawahnya kita dapat 2. Maka yang kita ambil adalah yang paling kecil. CPK, ya nilai CPK diambil minimum CPU atau CPL. Yang rendah adalah CPU, maka yang kita ambil berarti nilai CPK-nya adalah 1,33. Nah, bagaimana interpretasinya ya pada proses. Nah, karena CPK 1,33 ya lebih kecil dari CP, maka proses bergeser ke arah batas atas. Ya. Sehingga kita harus segera stop proses sebentar, kemudian lakukan adjust ulang, baru proses ulang sehingga rata-rata tetap dipertahankan berada di center line. Oke, syarat analisis skabilitas adalah proses harus stabil. Jadi syarat analisis kapabilitas ya, syarat proses harus stabil. Artinya tidak ada apa namanya semua harus sesuai dengan apa ya batas toleransi ya, gitu maksudnya. Jangan ada yang di luar gitu ya. Dan kemudian data harus terdistribusi normal dan pengukurannya harus valid. Nah, jadi diukur betul-betul dengan menggunakan alat ukur atau menggunakan sensor dan segala macam. Maka baru bisa kita lakukan analisis kapabilitas tadi, indeks kapabilitas data. Nah, kriteria indeks kapabilitas data untuk industri
Nah, maka CP dan CPK yang diharapkan adalah lebih besar dari 1,33. Nah, untuk industri yang presisi, yang butuh presisi, maka CP dan CPK harus di atas, lebih besar dari 1,67. Sementara untuk yang tingkat dunia, yang bisa diterima oleh seluruh perusahaan di dunia itu adalah harus di atas 2,0. Apa manfaatnya? Ya, udah pasti pertama meningkatkan kualitas, kemudian menurunkan cacat atau yang rusak, ya, dan akhirnya adalah meningkatkan efisiensi proses. Dah, ya cukup itu dia bulan kita hari ini. Oke, ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Oke, pas. Ya, kalau pas, saya pikir cukup lah bulan kita hari ini. Oke, baik. Jadi demikian saja bulan kita hari ini dengan topik kita adalah indeks kapabilitas proses, ya, yang sangat mempengaruhi sekali dalam menentukan proses masih berada di jalurnya apa enggak. Gitu, ya. Nah, kalau proses masih berada di jalurnya, maka CP-nya tadi, CP dan CPK-nya bisa eh, sesuai dengan kriteria yang tadi lah saya sebutkan. Baik, jadi proses bisa kita atur, ya, bisa kita cek gitu. Apakah proses ini, proses produksi ini masih berada di batas toleransi atau sudah di luar dari batas toleransi. Nah, caranya seperti tadi dengan menggunakan indeks kapabilitas proses, baik yang teoritis yang CP maupun yang aktual yang CPK. Baik, demikianlah kuliah kita hari ini. Mari kita tutup kuliah kita dengan berdoa, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing dimulai. Ya, baik, demikian saya kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti insya Allah apa namanya video pembelajarannya nanti akan saya share, ya. Nah, baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Oke. Oh, jangan lupa size-nya, ya. Jangan lupa size. Dari kampus, Pak. Oh, dari kampus. Oke, oke, oke. Mantap. Ya, kita apa ya? Kita apa namanya? Live ya, live ya.